membantu bidang APL. Duduk siap. Istirahat. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Ya. Untuk apel pagi hari ini sebenarnya kegiatan kita banyak, sehingga nanti yang mengatur kegiatan ini diatur secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Sekda, para asisten, para kepala dinas, kepala badan, seluruh ASN Pemprov yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Ya. Kenapa saya bilang berkenan hadir? Karena jumlah kita hampir 8.300, kalau saya hitung mungkin paling hebat di 2.000 atau 3.000. Berarti yang nggak hadir masih lebih banyak. Ada beberapa arahan sebagai landasan kita untuk melaksanakan tugas ke depan sebagai tahun awal kita memulai atau menggunakan anggaran. Sebelum saya melanjut kepada anggaran, saya mengajak kita untuk selalu mensyukuri apa yang kita rasakan pada saat itu. Kalau sekarang, ya kita bersyukur masih diberi kesehatan. Begitu juga dengan masalah keuangan. Perlu saya jelaskan kepada kita semua, pasca DOB, kalau dulu satu Papua, anggaran kita, DPR kita kurang lebih 15 triliun, ya, itu ya. Dibagi dua, sebagian ke Papua Barat, sebagian ke Papua. Di sana 3, di sini 12. Terjadi pemekaran lagi provinsi Papua menjadi 4 provinsi, 1 provinsi induk dan 3 provinsi baru. Anggarannya disiplin dibagi 3 lagi, sehingga terjadi penurunan lagi, khususnya provinsi induk menjadi kurang lebih 2024 itu hanya 3 triliun. Sementara tugas dan tanggung jawabnya itu belum berubah. Jumlah ASN-nya juga tidak berubah. Kenapa? Ya saya tidak tahu. Bagaimana dulu rasionalisasi ASN yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Ya, ini sekarang Papua Selatan jumlahnya 1.000 kurang lebih ASN saat ini. Begitu juga di Papua Tengah maupun Papua Ibu. Tetapi itu menjadi satu problem. Sehingga saya laporkan ke pimpinan bahwa kita sudah over capacity. Yang kalau saya nggak tahu ini dari total. Idealnya kita itu berapa sih? Sudah pernah dikaji belum? Saya berasumsi kalau kepemimpinan saya bilang 4.500 sampai 5.000 cukup untuk mengawaki provinsi yang sebesar ini dengan 9 kabupaten kota. Ya, harus rasional. Dan ini saya minta Allah Ta'ala bisa melihat itu berapa sih idealnya. Nah, ini dulu yang menjadi pemahaman kita bersama bagaimana budgetingnya
dengan kondisi real yang kita hadapi sekarang. Ya, inilah yang menjadi problem kita. Ya, tetapi kalau kita evaluasi 2024, masih banyak sifat yang tidak terprogram dengan baik dan benar. Nah, kenapa? Berbicara kepada manajemen, ya, bagaimana kita membuat suatu timeline 1 tahun kegiatan itu selesai. Saya sampaikan sama para pejabat di sini, saya tidak duduk di sini. Saya pernah jadi PPK, saya pernah. Jadi saya melaksanakan kontrak khusus PU ya. Berakhir itu adalah pertengahan awal November, itu sudah selesai timeline batas akhir. Kenapa? Kalau misalnya ada pos menuju, itu masih ada spare waktu untuk kalian. Nah, kalau nanti kontraknya bulan 10 terus kapan? Berakhir tanggal 31 sudah masuk di tanggal 1 Januari, tidak ada kesempatan. Ini yang saya amati, ya, termasuk juga kegiatan-kegiatan misalnya perhubungan. Ada kegiatan melakukan terbang yang seharusnya bisa bermanfaat bagi masyarakat, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Kembali kepada manajemen, kembali kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan itu. Ya, saya mengharapkan tidak ada ego sektoral, tetapi untuk saling mensupport antara satu dengan yang lain, khususnya yang menjadi support system, apakah di BPJ atau kegiatan lain, sehingga saling mendukung targetnya tercapai. Kalau tanpa itu dilakukan, saya yakin Papua ini tidak akan pernah maju. Papua ini akan tetap tertinggal. Karena apa? Karena ego sektoral masih ada di kita, kelompok-kelompok yang berbasis suku, agama, maupun yang lain. Yang pada gilirannya apa? Antara curiga kami mereka, ya, ini menghambat efektivitas di dalam suatu organisasi. Jadi giliran dikasih jabatan hanya mementingkan kelompoknya. Ya, itu yang terjadi. Dan menteri itu tahu ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini. Ya, kita belum berbicara kepada suatu organisasi yang utuh, yaitu korporat. Yang di dalam operasionalnya kita melaksanakan atau melakukan di dalam organisasi. Ya. Hal itu bisa berjalan baik dan benar apabila dimulai dari diri kita masing-masing. Ada rasa tanggung jawab, ada rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kalau itu sudah tidak dimiliki, ya, saya tadi mau jalan ke sini masih banyak yang nongkrong duduk rokok-rokok di situ. Artinya tidak ada rasa awareness, tidak ada rasa tanggung jawabnya untuk pribadi. Oh, saya mau apa? Mau muat di dalam sana atau tidak, saya harus ke sana. Ini belum hanya mau atur maju. Ya, siapa yang bisa merubah itu? Ya, diri kita. Siapa yang bisa melakukan? Diri kita. Tidak mungkin orang lain bisa merubah itu. Jadi kita semua sadar, ya, masih
Itulah tanggung jawab organisasi, bukan selera. Ya. Oh, dia bukan orang saya, dia bukan ini, dia tidak loyal. Saya tidak bisa memilih siapa menjadi staf saya. Saya tidak memilih bisa memilih siapa menjadi ASN di sini. Tetapi saya berusaha mengelola yang ada untuk membuat satu arah kebijakan apa yang harus sebenarnya kita bisa lakukan. Itu jadi pemimpin. Ya. Ini saya ulangi lagi supaya tidak ada lagi sekat-sekat atau kotak-kotakan, tetapi berjalanlah kita di dalam suatu organisasi, sistemnya jalan, ya. Sehingga siapapun yang memang layak untuk maju, kita dorong. Siapa yang bisa, bukan nggak pernah kerja, nggak pernah masuk, tapi minta jabatan. Yang rajin, karena dia tidak punya akses di dalam satu kelompok-kelompok tadi, ujung-ujungnya dia jadi penonton. Itulah yang menjadi membuat suatu standar di dalam satu organisasi. Ya. Sehingga saya mengharapkan kepada para pejabat, para pemimpin, baik eselon 3, eselon 4 maupun eselon 2 yang ada di depan saya, tanya ke hati kita masing-masing. Ya, sudah melakukan apa terhadap Pemprov ini? Ya. Kalau itu sudah terjawab, saya yakin Papua ini akan bisa semakin sejahtera. Impactnya ke siapa? Ke masyarakat. Ke kita juga impactnya apa? PPP kita bisa naik kalau PAD kita meningkat. Itu stimulusnya. Jadi itu kaitannya dengan organisasi. Kita berusaha melaksanakan organisasi ini dengan baik dan benar. Saya berusaha untuk melakukan dengan penuh tanggung jawab dengan netralitas yang saya miliki. Ya. Kita usulkan eselon 4 sudah dirapatkan para kepala SKPD. Diusulkan secara berjenjang, sampai sekarang nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena SKPD nggak ada sebagai salah satu persyaratan. Terus mau ingin apa? Ingin jabatan, tapi SKPD juga nggak bisa dipenuhi. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab para pemimpin untuk mengingatkan yang di bawahnya. Kalau nggak mau, ya nggak usah dikasih jabatan itu. Karena yang menilai kan di atasnya. Ya, ada apa? Oh, dia bukan biarin aja. Begitu juga dengan eselon 3. Eselon 2 dari 40 sekian, 30 itu kosong. Ya, sehingga akan diangkat PLT. Kemarin kita lakukan evaluasi beberapa PLT. Evaluasinya itu ada dasarnya. Ya, ada yang Baperin itu asisten 3 di Kabupaten Jayapura. Jadi PLT Baperin nggak efektif. Karena dia harus bikin masalah juga di Pemkab Jayapura, harus segera diatasi. Sementara di sini juga Baperin itu sebagai otaknya. Pemprov ini bisa maju atau tidak ya tergantung Baperin. Bagaimana perencanaan di sana? Sehingga kita ambil keputusan, ya, Anda kembali fokus di sana, sini kita seleksi. Dan itu tidak ada apa suka atau tidak suka. Kita lihat, kasih saya 3 calon
Usia maksimalnya cuma 60 tahun. Ya berarti harus diganti. Siapa gantinya? Cari yang ada di situ yang bisa memahami. Itu. Jadi tidak ada selera, tidak ada suka dan tidak suka. Ini supaya kita sadari dan pahami oleh seluruh ASN. Sehingga tidak ada lagi organisasi, saya ulangi lagi di sini sekali lagi, tidak ada organisasi ASN selain Korpri. Ya. Saya ulangi lagi, tidak ada organisasi ASN selain organisasi resmi, yaitu Korpri. Adalah solidaritas ASN, adalah ini, ya, hanya untuk kepentingan kelompoknya. Kalau saya tanya balik, apa yang sudah kamu lakukan terhadap kelompok ini? Nggak ada. Hanya rapat di luar sana bagaimana untuk mengacaukan di dalam sini. Itu sama aja dengan mengacau. Celana ini kita biarkan, maka kita tertutup untuk hal-hal seperti itu. Kita takut nanti didemo, kita takut nanti dibilang enggak bagus. Ujung-ujungnya apa? Ya udahlah, baik-baik aja kau. Ya, itu namanya kita jadi. Ini yang saya lihat. Jadi tidak ada lagi mengelompokkan ini dari apakah ini dari suku mana, ini agama apa dan seperti itu. Tapi berbicara dari kita kepada profesional melalui kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi saya minta kepada kita hal seperti itu supaya dihilangkan. Salah satu menghambat, salah satu yang menghambat organisasi kita, yaitu untuk mencapai tujuan tadi, salah satu itu. Ada lagi, kamu mau pilih jabatan apa? Nanti bawahan yang menawarkan kepemimpinan kan? Ya, hal seperti itu. Saya nggak pernah, misalnya, mentolerir hal seperti itu. Ya, saya minta kalian percayalah kepada pimpinanmu yang ada di sini, bukan orang lain yang di luar sana pilih jabatan ini, mendekat ke sini atau apa. Itu, ini saya harus bicarakan kepada rekan-rekan semua supaya apa? Supaya kita itu tidak takut dengan bayang-bayang. Kalau kamu profesional, kalau kamu itulah proses. Saya orang kampung, orang desa, saya bisa duduk di sini karena proses. Saya nggak bisa saya mau cari, saya mau dekat sama siapa, nggak ada saya kenal dengan publik ini. Karena mungkin pimpinan yang pertama mempekerjakan saya melihat, oke, maju. Ada itu, tentunya. Saya sebagai orang yang menerima, saya serahkan seluruh hidup saya ke Tuhan, nggak ke orang. Ya, saya ngomong kayak gini karena saya merasakan sendiri. Saya berapa kali saya bilang, saya dari rekan 2 sampai main jenderal, sampai saya PJ, saya tidak pernah kasar untuk memberikan konsep perak. Ya, saya bersaksi buat rekan-rekan semua. Tetapi kalau kita yakin mampu kita untuk berkontribusi, serahkan nggak dapat pada hari itu. Ya, saya tanya Pak Budi, Anda jadi kabit umur berapa? Saya umur 50 tahun, saya baru kabit eselon 3. Ya, tidak ada yang mustahil. Hidup itu nggak ada yang mustahil. Kalau kita percaya sama Tuhan. Kalau kamu percaya sama orang, atau kamu hanya melihat orang,
kita itu berbuat sesuatu hal yang baik. Kita sempurna? Enggak. Saya sempurna? Enggak. Tapi saya harus ngomong ini? Iya. Saya harus melakukan ini? Iya. Itulah tanggung saya sebagai pemimpin. Ya. Mari, ya, hal-hal yang positif yang bisa kita lihat sebagai contoh lakukan. Saya mengajak rekan-rekan semua untuk mari kita secara bersama-sama. Saya cinta Papua ini. Ya. Ya. Saya ke beberapa daerah, melihat kondisi kita masih belum sempurna. Ya. Jadi khusus tahun ini terjadi transaksi fiskal khususnya secara nasional berpengaruh juga terhadap kita. Ada keluar Impres nomor 1 ya tahun 2025 bahwa pajak kita, DPA kita akan terjadi rasionalisasi. Ya kita harus terima itu. Terus bagaimana? Nanti digunakan apa? Digunakan kepada hal yang langsung bisa menyentuh di dalam suatu kehidupan maupun kegiatan masyarakat. Nanti apabila terjadi kalau di kementerian lembaga automatic adjustment atau dibintangi, ya jangan digunakan dulu. Nanti diarahkan penggunaannya kemana? Ya, PAPD ya segera untuk melihat itu mana dari SKPD yang harus dirasionalisasi, terus jumlahnya berapa. Nanti digunakan untuk kita juga. Jadi tidak ada lagi ada sosialisasi di hotel, ada seminar di hotel. Kita punya gedung, kita punya aula, kita punya. Ngapain kita harus ke hotel? Itu yang menjadi stressing dari pemerintah. Perjalanan dinas sudah seperti itu. Kalau di level nasional tidak ada lagi yang keluar negeri selama 5 tahun puasa dulu. Sama kayak kita. Kalau memang nanti akan banyak secara virtual, akan banyak secara Zoom. Ya, kegiatan-kegiatan khususnya dengan pemerintah pusat. Ya, saya minta itu segera dan rencana hari ini akan pembagian DPR Pak Sekda. Ya, segera diskresi, segera dilaksanakan. Terus hal lain yang perlu saya ingatkan juga bagi kita, ya, para pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 secara berjenjang. Tidak ada lagi yang suka maupun tidak suka. Kalau Anda dikasih pejabat di situ, apa yang ada di organisasimu lakukan. Saya tidak mau lihat lagi ada PPTK yang bukan kabin. Ya, apabila nanti ya dari sub kegiatan ya tidak ada lagi, kalau memang kabinnya nggak ada, secara aturan boleh mengambil fungsional media lainnya untuk duduk di situ sesuai dengan kapabilitasnya dia. Jadi tidak ada lagi kelompok saya ini duduk di sini jadi PPTK-nya, sementara kabinnya tidak diberdayakan. Itu kekeliruan besar di dalam suatu organisasi. Seorang KPA menunjuk PPTK-nya adalah dari organisasi yang ada. Ya, itu supaya dilaksanakan nanti saya minta diawasi inspektorat, ya, sama Pak Biro apa itu. Ya. Terus kaitannya dengan itu segera membuat konsep. Ya, kalau kita
setiap kegiatan apapun harus ada evaluasi untuk perbaikan, untuk bisa melihat progresnya. Ya, kalau nggak ada evaluasi, ujung-ujungnya akan selalu terjadi seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi itu menjadi krusial. Terus saya minta juga apa yang menjadi stressing pemerintah, ya, dilaporkan kemungkinan. Ini loh konsep saya, konsep yang disampaikan pemerintah yang menjadi harus segera dikerjakan oleh kita, Pak. PKG, ya, mana dinas kesehatan? Kadis kesehatan mana? Ada. Ya, udah pejabat ada hari juga. Ada menjadi perintah presiden melalui Mendagri, ada instruksinya. Harus ada, saya sudah perintahkan buat konsepnya, rencananya seperti apa. Sampai sekarang udah 2 minggu dengan saya hadir di sini, itu belum. Ya, itu pemimpin. Jadi nanti kasih kita tugas konsep seperti apa. Sama juga, ya, pertanian. Yang kedua adalah masalah suasana pangan. Konsep kita ke depan seperti apa? Ya, karena sesuai dengan Musrembang nasional dan kita sudah di dalam RPJMD kita juga. Menjadi prioritas kita adalah pertanian, kelautan maupun pariwisata. Sebenarnya itu ambil bagian. Apa konsep kita? Ya, jadi jangan nanti hanya dibagi, hanya simbolis. Saya tidak suka hanya simbolis, tetapi tidak ada konsep. Ya, secara pertama kita lakukan mungkin yang saya bilang awal itu lakukan, tapi langkah kita keluar itu mau seperti apa? Mana yang harus tanah-tanah lahan kosong yang bisa digarap untuk meningkatkan swasembada? Apa yang harus ditanam? Tidak harus panen, ya, boleh mengembang dari pertanian maupun perkebunan juga. Bagaimana kita untuk meningkatkan produktivitas maupun turunan-turunan lainnya? Hari saya ajak rekan-rekan semua untuk membuka hati dan pikiran. Untuk apa? Untuk mampu untuk mengabdi. Ya, dari dibacakan baca Prestopoli, coba direnungkan isi nomor 1 sampai nomor 5 itu seperti apa. Ya. Kalau saya terpilih gubernur, saya kembali, tapi saya tidak bisa untuk tidak melakukan sesuatu apa yang seharusnya bisa saya lakukan. Kalau mau enak aja bisa, atau cari popularitas kelurahan. Oh ya udahlah, nah, saya marah kemarin, ya, mohon maaf kepada pejabat, listrik mati. Ya, saya marah. Kenapa? Kita bekerja itu bukan di ruang apa. Kita bekerja ada. Kalau misalnya seperti ini, kita harus melakukan apa? Kalau seperti ini, itu namanya ada konsep. Kalau nggak bisa diatasi, mau ke atas. Ya, saya kira hanya untuk masalah administrasi, hanya untuk masalah komunikasi. Karena apa? Karena merasa penting semua. Tidak melihat kepada satu dua tadi. Ujung-ujungnya dari lantai 9 harus jalan kaki sampai ke bawah oleh yang tua. Ya kan? Loh, kemarin kan nggak bisa ada wawancara. Ya, apa sih staf khusus siapa itu? Dia harus jalan kaki ke bawah atau kalau via motorway bisa jalan. Tapi bagus juga supaya terjadi pembakaran kalori kan
itu lagi jalan ke Bogor dulu nih, lagi lari, posting medsos. Ya nggak apa-apa minimal seperti itu daripada nggak sama sekali kan gitu kira-kira. Ya, saya minta masing-masing SKPD. Ya kalau kita kayak gini nih, jam 7 kita kumpul misalnya hari Selasa. Ayo kita jalan di lingkungan masing-masing. Jangan aja jalan 1 jam, masuk jam 8. Udah, itu kan fresh, otak kita udah fresh. Ngopi, ngerumpi, ngomongin orang, habis itu jam 12. Loh, saya kan ngomong fakta kan? Ya. Saya boleh cek, ya. Ada beberapa kali saya tidak pernah lewat jam 8. Ada beberapa kali kalau ada kegiatan. Saya selalu hadir minimal seperempat atau setengah. Kadang-kadang cek yang menjaga pintu itu belum ada di situ. Ya, karena menjadi kita jadikan habit, dijadikan kebiasaan. Karena kebiasaan kok. Olahraga jalan, ya, pulang, ya. Kalau saya pulang jam 6, pasnya pulang setengah 7. Kan gitu kira-kira, ya. Atau mana sih saya nggak larang jam 4 batasnya jam 4 ya. Jam 4 saya akan pulang. Tapi buat pejabat giliran saya butuhkan harus sadar, kan gitu aja. Sepakat kan? Hidup itu enak, nggak usah dibuat masalah. Tinggal kita melakukan. Ya, itu kira-kira. Makanya saya bilang mau cari kakek harus dari metro ke sini. Susah, karena harus butuh waktu. Saya bilang sama saya, taruh di sini karena apa? Supaya efektif. Kalau yang dinas-dinas lain mungkin bisa. Itu kira-kira. Jadi saya ajak rekan-rekan semua, mari kita berolahraga. Kenapa? Jadi itu ada harus, karena semakin gemuk kita nanti, Roma akan buat dia agak oversize. Enggak, saya hanya ngomong pengalaman teman saya. Ini bukan aku aja. Dia overweight. Ternyata dia menekan jantung. Ya, itu. Saya dari pagi setiap pagi saya tensi dulu, ini naik nggak tensi? Ya, saya tensi, makan obat penurun tensi karena kita udah hipertensi. Ya, buat kita kesehatan itu penting, ya dokter ya. Ya. Ya, kalau dia bisa dideteksi juga ya. Tapi dia olahragawan ya, karena dia merasa penting bahwa dia olahraga buat dia penting. Jadi saya minta SKPD, ajaklah, disitulah kebersamaan. Nggak perlu harus habis itu taruh kasih tahu nggak? Atau singkong taruh di situ, dulu bikin teh atau apa, udah sama-sama di situ. Itu namanya kebersamaan. Tidak harus mahal. Bahagia itu tidak harus mahal. Lakukan. Para pejabat itu memulai melakukan hal itu. Tidak itu datang dari bawah, tapi datang dari atas. Ya, itu. Jadi nanti hari Jumat Pak Sekda kita jalan, kan gitu kira-kira. Ya yang ada di sini kita jalan, di situ kita ospek, enak, gembira, tenang. Ya, mari kita ciptakan kebahagiaan itu secara sederhana. Bukan karena saya punya duit berapa atau saya punya jam tangan berapa. Ya, saya harus makan apa? Nah, kebahagiaan itu diciptakan oleh kita. Kerja juga menciptakan kebahagiaan. Cuma kita harus mampu keluar dari zona nyaman kita.
untuk kita mampu berkembang. Ya. Itu buat rekan-rekan semua. Terus ada hal penting di dalam sebagai informasi, ya semua mungkin sudah mengikuti, ya, bahwa tahapan pilkada kita sekarang berproses di MK, baik gubernur maupun bupati wali kota. Dan kalau tidak ada halangan, besok atau hari Rabu itu sudah ada ketetapan siapa gambaran mukanya jadi pemimpin kita ke depan di sini, kan gitu kira-kira. Ya kita menyesuaikan. Kita tidak bisa memilih siapa menjadi pemimpin kita, tapi menyesuaikan. Sama kayak saya tidak bisa menyesuaikan Anda satu persatu, tetapi Anda berusaha menyesuaikan dengan saya, kan gitu aman kan? Jadi nggak usah nanti, oh ini begini, kenapa dulu gak ini? Ya doamu kurang manjur kan gitu kira-kira. Kalau ditanya yang kurang ini, kenapa enggak ini? Ya doamu kurang manjur. Dan gitu aja. Ya, jadi nggak usah pilih-pilih pemimpin. Tapi kalau kamu, karena pemimpin itu pasti punya hati. Kalau kamu punya kualitas, kamu punya kinerja yang bagus, kamu akan yakin. Ya, itu yakinkan nggak itu? Jadi jangan menyalahkan lingkungan nanti, menyalahkan pimpinan. Baru nanti sebulan nanti pejabat-pejabat langsung kita yuk, ya dosa. Ya, itu buat rekan-rekan, sehingga nanti para staf, kapanpun nanti pelantikannya, apakah di akhir bulan, berarti saya berakhir di situ, kan itu aja. Ya, siapkan laporannya, perekonomian. Ya, sehingga nanti kapanpun itu supaya kita siap. Ya, itu mohon maaf kita semua, suara saya agak keras, kalau saya pelan-pelan yang di atas sudah mulai ngantuk juga. Ya, terus Rabu, ya buat beragama Kristen, Tuhan Yesus ada di sini 170 tahun yang lalu. Kita tetap bersyukur, ya mudah-mudahan damai Kristus itu ada di tanah Papua. Jadi kegiatan-kegiatan nanti pastinya dibagi, ya karena ada kegiatan di sini, terus ada kegiatan Imlek juga saya lihat, ya pejabat dibagi, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan, ambil hikmahnya, ambil hal positif apa yang saya sampaikan. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi sebagai tanggung jawab kita, baik pribadi maupun pejabat, harus mengucapkan, harus menyampaikan walaupun pahit. Ya, saya minta kepada kita, kalau memang eselon 4 ya, saya minta asisten 3 segera, yang ada saja. Jadi nggak usah nunggu. Ya. Kita udah rapatkan yang ada saja. Saya minta di dalam minggu ini sudah saya tanda tangan untuk dikirim ke RT-nya. Yang enggak biarkan saja. Ya. Saya minta para SKPD menginisiasi, melihat anggotanya siapa yang diajukan untuk jabatan DPD 3 Solo 3. Saya tidak ada kepentingan apapun di situ. Saya cuma pilih dulu untuk tidak menghambat karir rekan-rekan. Ya, itu anak PLT 1 tahun kan nggak bisa apa-apa. Ya, tetapi kalau dia duduk di situ, dia akan karirnya naik, akan kepastian hukumnya juga. Itu kira-kira cara berpikir saya yang saya keluarkan di dalam aksi saya sebagai
PJ Gubernur di sini. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mengajak kita apabila ada kata-kata keluar atas tadi yang menyinggung rekan-rekan, saya mohon maaf ya. Tetapi yang penting kita harus bisa berkaca kepada diri kita, siapa saya. Ya, gitu. Mari kita bangun Papua ini, mari kita buat Papua ini menjadi Papua yang hebat, Papua yang sejahtera, dan Papua yang makmur. Itu saja. Dan beberapa hal yang saya sampaikan. Mari kita bersama bergandeng tangan tanpa harus melihat itu kamu suku agama, tetapi mari kita ya, kalau masalah angka jabatan sudah ada yang atur, tinggal kita hanya bekerja, membuat dan melakukan ya. Kita melakukan belum tentu atasan suka, tetapi kita nggak boleh mengeluh ya. Saya mengajak ya, hidup itu sederhana ya. Jangan merasa bisa tapi tidak bisa merasakan ya. Jangan merasa bisa tapi tidak bisa merasakan ya. Harus ada rasa empati, harus ada rasa ya. Di Republik ini banyak orang pintar tetapi tidak cukup banyak yang loyal ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk apel pagi hari ini. Cukup panjang saya berbicara, mudah-mudahan ada nilai, ada value yang bisa kita bawa untuk kebaikan organisasi kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati. Jadi kita berbuat kita. Jadi jangan kita ada ragu. Ya. Jadi kalau saya beberapa kali di gereja ada bernyanyi apa surat gereja kalau ada tepuk tangan atau gimana, ada tepuk tangan, jadinya nggak ada karena ragu. Hidup itu nggak boleh ragu, harus jalan terus. Setuju ya? Terima kasih. Selanjutnya, persiapan perencanaan gerakan menanam komunitas semangat depan atau perekonomian, kepegawaian, radius pariwisata dan sirkular DPRD. Persiapan penyerahan pencanangan bibit ya. Kami mohon kesediaan menjadi beberapa uang. Bapak, lihat sini. Bapak, sini Bapak. Ya, serahkan 1, 2, 3. Ya. Belakang di sini masih bagus. Dibuka bu. Diatur. Itu rusak tanamannya. Tanaman di dalam dibuka boleh. Dibuka. Ini yang ini Bapak. Yang ini tanamannya dibuka boleh. Tanaman
tanaman Iya, ini bukan tanamannya kelihatan dibuka, ada iya. tanamannya. Ya, kelihatan. Bibit bawang dan rica. Taruh di polybag ya. Iya. Bapak lihat CTDA 3. Iya. Terima kasih. Ya, dalam skala. Kalau saya bilang dari tanaman pangan untuk suasana pangan lokal, lokal itu dimulai dari instansi kita. Itulah skala distrik, kabupaten sampai dengan provinsi. Konsepnya seperti apa? Nanti saya minta TPH itu membuat, ya, lahannya mau digarap itu seperti apa. Nanti mungkin anggaran itu ya rasionalisasi, masuknya ke situ. Kira-kira seperti itu, ya. Tapi jangan dibuat ini jadi merusak. Tahu merusak pemandangan? Enggak ada estetikanya, enggak ada rasa seninya. Mungkin tempel di situ, tempel di sana, ya, ditata, tapi produktif. Ya, di kantornya misalnya kayak di apa? Dewa, taruh di belakang rapi, di belakang dia bikin, ya. Dewa kan punya banyak, kan bisa dibikin rata, kan gitu kira-kira. Bisa ditaruh di situ rapi, produksi, betul Bu ya? Kira-kira tujuannya asal ditaruh itu besar, ya, itu untuk apa? Untuk tanaman pangan. Nanti diawasi itu ya. Harus ada estetika. Kantor itu jangan jadi rusak karena kita bikin itu. Kantor itu tetap harus indah dari segi, ya, selain apa pemandangannya. Itu aja. Doa. Amanat Bapak PJ Sekda sudah selesai, masuk di doa. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi umat beragama, saya mengajak kita untuk berdoa. Kiranya apapun yang menjadi arahan atau ucapan guru bagi kita, itu menjadi sebuah landasan untuk kita dapat melakukannya dalam tugas dan panggilan kita. Izinkan saya berdoa secara pasrah dan yang lain berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Mari kita berdoa. Bapa semua kasih dan anugerah yang dimana Tuhan izinkan kami ada, sebagaimana kami ada, kami tahu karena Tuhan. 3 Februari 2020 dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami hidup kami berdoa. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Doa telah Laporan sedang pemimpin. para pemimpin apel. Terima kasih, bubarkan. Jadi, ya enggak, salah itu tidak masalah. Jadi, kalau tadi duduk siap, kan? Baru hormat dulu, lapor